kabar Bethesda Kids pagi hari ini? Hari apa Kak? Hari apa ini Kak? Hari Minggu Hari dong Minggu. Tante. Kita harus apa? Beribadah. Ibadah. Oke, semuanya siap ya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kira-kira kita akan dapat berkat apa hari ini? Pasti penasaran kan? Makanya ikutin ibadah kita dari awal sampai dengan selesai. Oke ya, siap? Siap? Siap. Tante Mary belum dengar suara yang di sana. Yang di rumah, siap? Gak dengar? Siap? Oh, kita teriakan yel-yel Bethesda Kids. Bethesda Kids, yes! Bethesda Kids, yes! Bethesda Kids, yes, yes, yes! Bethesda Kids emang jempol. Banyak yang hebat, anak-anak hebat, anak-anak yang comel. Hari ini kita mau menyembah Tuhan, sekalipun kita dalam keadaan sedih, kita tetap bisa berharap kepada Tuhan, Allah yang bisa kita percaya. Oke ya, kita memuji nama Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, bahwa hari ini kita ada semua oleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, siap ya? Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. How I love you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Oh, I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Ayo katakan sekali lagi. How I love you Lord. Oh, I love you Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Sing Jesus, Jesus. Jesus. Jesus,
bersyukur pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mengasihi Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan harapan bagi kami. Di saat kami sedih, di saat kami berduka, di dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau satu-satunya jawaban bagi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggumu Bethesda Kids. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, sekalipun kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain. Akan tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami melewati saluran channel GBI Bethesda Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dengan ajaib. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala kesedihan, kami percaya Engkau ada buat kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami anak-anak sekolah minggumu. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Roh main-main, roh nakal kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan belajar memuji Engkau, mengasihi Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi ya. Yang bersuka cita, Kak Novi? Iya dong, Tante. Bersuka cita ya? Iya. Oh, ada apa Kak Gerangan? Ada Kan sesuatu hari yang ini baru? kita mau ibadah, Tante. Oh iya, mau ibadah. Iya. Kirain karena ada Kak Talia di sana kita jadi bersuka cita. Oh iya. Welcome back Kak Talia. Oke, yuk. Citamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab
hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay! Mana yang wajah bersuka cita? Apakah bersuka cita yang di rumah? Halo. Yang bersuka cita lambaikan tangannya, tinggi-tinggi kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, siapa yang hari ini suka sedih karena nggak bisa ketemu, suka sedih karena nggak bisa jalan-jalan lagi. Ada yang sedih? Tante Mary juga sedih, tapi jangan khawatir. Kita bisa berharap kepada siapa, Kak? Kepada Tuhan. Yuk, Yesus. kita mendaki bersama Tuhan. Yuk, tepuk tangan sama-sama yuk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Lagi yuk, ku daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi, Kak? Di suka kau ada, Di duka juga ada. di duka Amin. pun kau ada. Karena apa? Karena Engkau Yesus. Yuk, lebih semangat lagi kita mendaki-daki bersama Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas juga ada. di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, Amin. di duka pun kau ada. Kenapa? Karena Engkau Yesus. Yuk, katakan sama-sama. Ke kanan, yuk. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas. di atas dan di bawah kau ada. Disuka dong, senyumnya. Di suka kau ada, Amin. di duka pun kau ada. Kenapa? Karena Engkau Kita coba ke kanan dulu ya. Yesus. Kanan lagi, sama yuk, sama-sama. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Mana lagi? di atas dan di bawah kau ada. Yesus serba ada dimanapun. Di suka kau ada, Asik. di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesus. Lagi dong, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Di suka dia ada, di duka dia ada. Kiri, kanan, atas, bawah. Yesus selalu ada karena dia Allah Immanuel. Dan di telapak tangan Tuhan tertulis nama siapa kata Lia? Nama Nah, itu kita. sama kita dong, Tante. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Silakan kata Lia. Oke. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita adik-adik untuk kasih Tuhan. lebih memuliakan lagi nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Di Telapak Tanganmu.
genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tutup mata kita tuh dan kita tuju tuh dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan menerima dari kebenaran-Mu Bapa. Biarlah kebenaran-Mu ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Bukan hanya di saat kami sedih Tuhan, tapi di dalam segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi dan menyertai kami Bapa. Dan Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ini Bapa. Biarlah hamba-Mu Tuhan diberkati Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi isi dari firman-Mu Tuhan kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Semuanya mari kita katakan amin. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Masih semangat ya hari ini setelah kita bernyanyi. Goyang kanan, goyang kiri, tepuk tangan, melompat-lompat, membungkukkan dada, naik
Nah, hari ini sangat bahagia sekali kita semua. Dan kita akan lanjutkan, kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang pasti tetap duduk yang manis, ya. Itu cemilannya disingkirkan dulu, ya. Tetap di depan layar HP kalian masing-masing. Ada yang pakai laptop di depan, jangan pindah kemana-mana ya, karena ada cerita yang menarik. Apa sih ceritanya? Oh, sudah ada yang tahu yang di sana? Yang di sana juga, waduh, hari ini aku senang sekali, ya. Karena lihat dari sini ada adik-adik yang manis, adik-adik yang cantik, ya. Ada yang pakai baju baru juga. Nah, kita akan bercerita tentang seorang raja. Apa itu raja? Siapa sih raja? Seorang raja adalah seorang penguasa yang berkuasa, yang membawai seperti presiden. Tahu ya presiden ya? Ya, seorang raja. Namanya Yoyakin. Tapi enggak lama adik-adik. Dia jadi raja enggak lama. Di tengah-tengah menjadi raja, di saat Yoyakin menjadi raja itu, dia sedih. Apa sih, kenapa sedih? Seorang raja harusnya senang. Oh, mau apa-apa ada yang melayani, ambilkan minum, diambilkan minum, makan ada yang melayani, tidur ada yang mengantarkan spray, memberikan spraynya, tempat tidur tinggal. Tapi bukan demikian dengan Yoyakin. Hari itu sedih sekali. Karena kerajaan Yehuda waktu itu dijajah oleh kerajaan Babel yang terkenal jahat sekali. Siapa itu rajanya? Oh, ada yang tahu? Betul. Yang menyebut rajanya adalah siapa tadi? Rajanya? Nebukadnezar. Dia adalah raja yang jahat, bengis. Dia enggak punya hati, enggak punya perasaan. Setelah itu Bangsa Yehuda dijajah. Apa artinya dijajah? Dirampas semua hak-haknya. Raja Yehuda dan masyarakat Yehuda, rakyat Yehuda sudah tidak berhak apa-apa. Seakan-akan semua sudah menjadi milik Raja Babel. Semua dibawa, harta benda kekayaan orang-orang Yehuda dibawa semua ke negeri Babel. Bahkan orang-orangnya pun dibawa. Lah untuk apa? Untuk apa sih? Kok pakai dibawa orang-orang? Dijadikan budak. Apa itu budak? Adik-adik ada yang tahu budak? Budak itu yang disuruh-suruh. Suruh nyapu, suruh ngepel, suruh ambil air, suruh masak, suruh. Tapi tidak dikasih makan, tidak dipelihara dengan tenang. Pokoknya seenaknya saja yang namanya budak. Makanya waktu itu orang-orang Yehuda sedih banget. Karena apa? Karena merasa tersiksa. Apa yang jadi kebanggaan orang-orang Yehuda? Namun orang Yehuda itu tetap kuat. Orang-orang Israel waktu itu tetap kuat, tetap semangat. Karena ada yang diandalkan. Siapa? Siapa yang diandalkan? Betul, yang menjawab mengandalkan Tuhan adalah betul, 100. Ya.
dia selalu berharap akan pertolongan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan mempunyai rencana yang terbaik. Rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Ya. Itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda waktu itu. Sedih sekali. Karena semua serba dibatasi. Tidak boleh pergi kemana-mana. Tidak boleh pergi ke mall. Tidak boleh pergi ke hipermart. Tidak boleh jajan es krim. Seperti sekarang ini ya. Adik-adik tidak boleh kemana-mana toh. Harus di rumah saja. Merasakan nikmatnya masakan mama. Merasakan hangatnya keluarga. Tapi kadang-kadang sedih juga ya. Sudah tidak ketemu teman-teman di sekolah. Tidak bisa bermain sepeda-sepedaan seperti biasanya. Tidak bisa main-main ke pantai. Tidak bisa jalan-jalan ke hipermart. Tidak bisa naik odong-odong dan sebagainya. Sedih, yang pasti sedih. Karena apa? Karena saat-saat ini dibatasi oleh apa? Oleh pandemi, oleh COVID yang selalu membahayakan kesehatan kita. Nah, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sedih. Kita tidak boleh ngeluh. Kita tidak boleh cengeng. Kita tidak boleh patah semangat. Yang pasti, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Bahwa semuanya ini tidak akan selamanya. Semuanya akan berakhir sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Nah, maka dari itu, walaupun adik-adik tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, tetap semangat. Sekolah minggu dari rumah, nyanyi-nyanyi dari rumah, ya. Karena Tuhan Yesus itu suka kalau ada anak-anaknya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, selalu rindu sekolah minggu. Bisa bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan senang. Dan Tuhan siap mendengar doa-doa anak-anaknya yang selalu berharap kepadanya. Dia tidak akan menutup telinganya. Nah, hari ini kisah Yoyakin dan kerajaan Yehuda menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita tidak boleh bersedih, selalu berharap pada Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita terus dipelihara oleh Tuhan. Dari pagi matahari terbit sampai sore matahari terbenam, Tuhan Yesus tetap yang kita andalkan. Tuhan Yesus tetap luar biasa di dalam kehidupan kita. Memelihara keluarga kita, memberi kesehatan pada keluarga kita dan pada kita semua. Maka dari itu, janganlah adik-adik berhenti berharap pada Tuhan. Kalau adik-adik tidak bisa, kesulitan dalam mengerjakan PR di sekolah, andalkan Tuhan. Berharap pada Tuhan. Kalau hari ini ada yang merasa sedih karena tidak bisa ketemu nenek kakek yang jauh, jangan bersedih. Tuhan Yesus akan memberi kekuatan pada kita, memberi penghiburan pada kita, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hanya satu yang diinginkan oleh Tuhan, selalu berharap pada Tuhan, dan jangan sekali-kali meninggalkan doa, rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan.
untuk menyenangkan hati Tuhan sekalipun kita di rumah saja. Nah, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita akan berdoa dulu ya. Nah, masih ada ayat hafalan dan masih ada kreativitas. Yuk kita berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Ajari kami semua anak-anak-Mu untuk tetap berharap dan berharap hanya kepada Engkau di waktu kami sedih, di waktu kami bingung, di waktu kami membutuhkan sesuatu, hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berharga dan untuk bagi pelajaran untuk kedepannya. Kuserahkan minggu-minggu yang akan datang biarlah lebih indah daripada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan ayat hafalannya ya. Ya ayat hafalannya biasa enggak perlu panjang-panjang tapi harus hafal ya. Enggak perlu panjang-panjang tapi harus hafal, tersimpan di dalam hati ya. Yuk kita dengarkan sama-sama. Mazmur, ayat hafalannya itu Mazmur 28 ayat 7a. Mazmur 28 ayat 7a. Yang bunyinya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Bunyinya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Oh, ada yang sudah hafal? Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah hafal. Ya. Sekali lagi kita akan sama-sama ya. Yuk sama-sama yuk dari awal. Mazmur 28 ayat 7a. Bunyinya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ya. Itu ayat hafalannya. Dan sekarang kita beralih ke kreativitas ya, kita akan bermain bersama. Oh, bulan yang lalu kami mengajarkan tentang membuat burung yang bisa terbang. Nah, bisa terbang. Sekarang kita akan membuat pesawat yang bisa terbang. Nah, ini ya. Kalau jadi nanti seperti ini. Kalau jadi seperti ini nanti, oh enggak susah, siapa yang bilang ya gampang susah? Ini gampang, enggak susah, enggak sulit. Nah, siapkan. Contohnya seperti ini, ada komponen-komponen yang disediakan adalah kertas. Kami nanti akan menyediakan kertas, ya. Nanti biasa diambil di bawah, di dekat penerima tamu, di meja penerima tamu yang bergambarkan komponen-komponen seperti ini. Ya. Terus yang disediakan apa lagi? Setelah kertas bergambar nanti di rumah ada gunting ya. Nah gunting gunanya untuk apa? Untuk memotong. Nah setelah itu nanti
sediakan cutter karena ada salah satu nanti kertas yang tidak bisa digunting, harus pakai cutter atau pisau yang bisa untuk gini ya, untuk melubangi itu. Nah, setelah itu saya enggak buat gambar dua, yang ini sama yang ini ya. Kami nanti yang menyediakan yang seperti ini, gambar seperti ini sudah digambar, terus sudah nanti digunting, lalu dirangkai supaya bisa menjadi kapal terbang ya. Kita akan sejenak menggunting-guntingnya, komponennya seperti apa sih? Nah, ada komponen yang perlu digunting. Nah, ini menjadi yang pertama adalah awak pesawatnya ya. Awak pesawatnya seperti ini. Sekarang kita ambil sayap depan. Nah, ini sayap depannya. Nah, sekarang setelah sayap depan, sayap belakang. Nah, ini sayap belakang, dan ini sayap depan, dan ini awak pesawatnya. Nah, ada 3 komponen. Gimana gunanya? Ini kan ada tulisan ya. Ini untuk memasang sayapnya supaya bisa masuk. Nah, ini digaris seperti ini. Yang ini juga. Lalu sebelum dimasukkan supaya nanti bisa seimbang ya, masing-masing dilipat. Dilipat dulu, ambil garis tengahnya. Ya. Sayap ini dilipat hampir supaya bisa sama, diambil garis tengahnya. Bagaimana caranya? Lalu dimasukkannya ke pesawat. Nah, jadinya seperti ini. Nih, jadi ya. Jadi ya ini yang dari belakang, dari depan, dari sisi, bisa ya? Siap ya? Bisa.
Yang disiapkan di rumah nanti hanya gunting sama cutter ya, gunting sama cutter atau pisau yang depannya agak lancip ya untuk melubangi ini. Nah, saya kira adik-adik yang di rumah tahu semua. Nah, tetaplah menjadi anak-anak yang manis dimanapun adik-adik berada. Ya. Jangan lupa ibu-ibunya, bapak-bapaknya nanti disediakan komponen-komponen lembaran seperti ini nanti ada di meja penerima tamu. Ya. Nah, adik-adik bisa pesen, oh Pak nanti ambilkan kreativitas ya di meja di gereja, di meja penerima tamu. Ya, disediain di situ, silakan ambil kertasnya. Kertasnya nanti berwarna ungu ya. Kertasnya nanti berwarna ungu. Ya. Kalau tidak bisa pagi, sore masih disediakan. Nah, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di lain waktu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dadah.